Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran kita. Kali ini kami akan mempresentasikan sebuah materi di mana materi ini memuat suatu hewan yang berada di laut. Nah, tapi sebelum kita melangkah jauh ke materinya, saya terlebih dahulu akan memperkenalkan siapa-siapa saja yang akan menjelaskan. Nah, yang pertama itu ada saya sendiri, yakni Faisal. Kemudian yang kedua ada saudari Miska Asmina. Kemudian ada saudari Nur Husnul Khotimah. Kemudian ada Raihan Hilmi Fuadi. Dan yang terakhir yakni Wirda Nur Adha. Nah, untuk mengefisienkan waktu, saya langsung saja masuk kepada materinya. Jadi yang akan hewan laut yang akan kita bahas itu adalah mengenai Ichiura. Nah, Ichiura ini sering disebut dengan cacing sendok. Nah, cacing sendok ini merupakan sekelompok kecil hewan yang ada di laut. Nah, setelah diperlakukan sebagai film yang terpisah, mereka sekarang secara universal dianggap merepresentasikan dari cacing Annelida terderivasi. Nah, Ichiura ini dianggap sebagai menjadi fosil yang buruk dan diketahui spesimen awalnya itu dari Upper Carboiferous. Namun liang fosilnya itu berbentuk U. Nah, bisa merupakan Ichiura yang telah ditemukan. Bisa jadi Ichiura ini telah ditemukan sejak periode Kambrium. Nah, lanjut ke ciri-cirinya, kita bisa lihat pada gambarnya juga. Nah, ini adalah gambar daripada Ichiura. Nah, Ichiura ini hidup di dasar substrat, di pantai atau di laut dalam. Kemudian terdapat sekitar 150 spesies dan semuanya itu ada di laut. Nah, kemudian biasa disebut dengan viper tools worms atau spoon worms. Kemudian memiliki segmen pada fase larvanya. Kemudian tapi saat dewasa itu dia tidak menunjukkan segmen. Kemudian ada bentuknya itu silindris, panjang, kemudian memiliki proboscis seperti sendok di bagian anteriornya. Jadi kalau kita lihat yang di gambar itu ada yang warna putih yang di atas, bagiannya itu dinamakan proboscis. Nah, kemudian ukuran tubuhnya itu bervariasi, bisa mencapai 50 cm. Kemudian panjang proboscisnya itu bervariasi juga, umumnya bisa sampai 1,5 meter. Biasanya itu lebih pendek dari tubuhnya, tetapi bisa diperpanjang hingga 25 kali lipat lebih panjang daripada tubuhnya. Kemudian proboscis ini tidak bersifat retraktil. Nah, kemudian kegunaannya itu adalah untuk mendapatkan makanan. Kemudian permukaan tubuhnya itu halus atau ditutupi kutil-kutil yang tersusun melingkar atau tidak beraturan. Kemudian warnanya itu umumnya kusam coklat atau kelabu. Kemudian beberapa juga ada yang hijau atau yang berwarna merah, kemudian transparan. Nah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nur Husnul Khotimah yang akan memaparkan materi reproduksi pada Ichiura. Langsung saja, bahwa reproduksi pada Ichiura ini terjadi secara seksual dengan pembuahan eksternal di air laut kecuali pada Bonellia. Salah satu spesies Bonellia yakni Bonellia viridis, di mana pembuahannya ini dilakukan oleh betina. Selanjutnya, telurnya ini akan menetas menjadi larva terokomor yang berenang bebas sebagai meroplankton, kemudian turun ke dasar laut dan tumbuh menjadi Ichiura muda yang hidup sebagai bentos. Adapun siklus hidup pada Ichiura, yakni selaput sperma dan selurnya ini akan menyatu saat bersentuhan, di mana blok polispermia parsial terjadi sedini 10 detik setelah pembuahan. Telurnya ini akan menjorok keluar setelah terjadi pembuahan. Nah, selanjutnya zigot Ichiura akan mengalami pembelahan spiral, di mana gastrulasi terjadi pada sekitar 148 tahap sel melalui invaginasi lempeng vegetal.
Nah, diketahui bahwa kebanyakan ecoran memiliki larva trokomor yang berenang bebas, kecuali pada Bonellia yang larvanya bersilia sempurna dan merangkak di atas substrat. Adapun tahap berenang bebasnya ini bisa berlangsung hingga 70 hari, sedangkan metamorfosisnya terjadi secara bertahap dan akhirnya larva akan menetap dan mengambil kehidupan dewasa. Itulah materi dari saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Selanjutnya, materi saya mengenai pencernaan dari Echiura. Nah, sistem pencernaannya Echiura dimulai dari mulut, yang dimana dia terletak di proboscisnya, yaitu di bagian dalamnya, yang kemudian selanjutnya makanan akan masuk melalui situ, yang kemudian akan menuju ke esofagus yang tersambung dengan faring. Nah, ketika makanan telah memasuki itu, mereka akan masuk ke dalam. Nah, di beberapa spesiesnya pada Echiura, mereka tuh memiliki lambung. Nah, setelah makanan masuk kan akan menuju lambung, yang kemudian lalu dibawa ke intestin. Nah, makanan yang telah di situ akan diserap oleh di intestin, lalu akan menuju anus yang akan dibuang. Bisa dilihat di gambar. Beginilah salah satu bentuk sistem pencernaan pada Echiura yang bisa dilihat pada gambar ini, di mana dia ada proboscis yang ada mulutnya, kemudian akan menuju faring, lalu akan menuju lambung, kemudian masuk ke intestin, kemudian akan dikeluarkan melalui anus. Nah, pada Echiura sendiri, jenis makanannya itu merupakan makanan khusus, yaitu makanan yang berupa detritus, yaitu merupakan makanan dari fragmen-fragmen dari organisme yang sudah mati, atau merupakan sisa dari organisme yang sudah mati. Habis itu ada yang kemudian ada suspensi, yaitu dimana dia merupakan suatu campuran fluida yang mengandung artikel padat, sehingga makanan pada Echiura itu dimana dia akan dihisap dengan air dan yang akan tercampur oleh partikel-partikel padat tersebut yang akan dicerna di dalam tubuh dan akan dikeluarkan airnya yang sudah tidak mengandung partikel-partikel organisme-organisme tadi yang akan dicerna di dalam tubuh Echiura. Sekian dari saya. Selanjutnya ke pemateri selanjutnya. Thalassemum, di mana kemungkinan itu termasuk Animalia, filumnya Annelida, kelas Sedentaria, subkelas Echiura, ordo Echiuridae, famili Eucheridae, genus Thalassema dan spesies Thalassema thalassemum. Thalassemum ini merupakan salah satu filum Echiura yang hidup di lautan pada kedalaman di atas 10 meter. Filum ini memiliki bentuk tubuh yang lunak, berbentuk sosis, dan persebarannya hampir di seluruh dunia. Thalassemum memiliki satu sepasang kantung anal yang bercabang dari kloaka. Nah, setiap kantung anal terdiri dari akhir kantung tubular yang seragam ditutupi dengan berbagai saluran bersilia kecil di atas seluruh panjang organ. Ada klasifikasi Bonellia viridis, di mana kingdom itu termasuk Animalia, filum termasuk Annelida, kelas Echiura, ordo Bonellidae, famili Bonellidae, genus Bonellia, dan spesiesnya Bonellia viridis. Ini pada saat dewasa menghasilkan pigmen hijau cerah pada kulit yang dikenal sebagai bonelin. Bonelin kimia ini sebagian besar terkonsentrasi di belalai yang sangat beracun untuk organisme lain. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Miska Asmina. Di sini saya akan melanjutkan klasifikasi dari Echiura tadi yang telah dijelaskan oleh rekan kami. Nah, di sini saya akan menjelaskan ordo dari Echiura ini, yakni Bonellida. Nah, Bonellida ini dibedakan menjadi dua famili, yakni Bonellidae dan Echedidae. Nah, Bonellida ini memiliki spesies, yakni Bonella viridis, sedangkan Echedidae ini
memiliki spesies yakni Ikeda taenides. Nah, secara morfologi, jika kita lihat pada gambar yang telah kami sajikan, terdapat perbedaan yang nyata antara organisme yang termasuk ordo Echiuridae dan ordo Bonellidae. Baik, di sini saya lagi yang akan menjelaskan, yakni manfaat dari Echiura. Nah, manfaat dari Echiura ini kami bagi menjadi dua, yakni peranannya terhadap ekologi dan peranannya terhadap manusia. Nah, yang pertama itu peranannya terhadap ekologi. Echiura ini berfungsi sebagai pengurai. Nah, yang kedua sebagai makanan bagi organisme lain. Yang ketiga, bersimbiosis komensalisme dengan organisme lain. Yang keempat, sebagai host bagi organisme lain. Yang kelima, inang parasit. Kemudian yang terakhir yaitu memainkan peran penting dalam bioturbasi sedimen. Sedangkan perannya terhadap manusia itu ada dua, yakni yang pertama menjadi objek penelitian. Yang kedua, peran positif dan negatif ini ternyata belum ditemukan. Sekian bagi manusia, sekian dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.